perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan, biarlah mengalir secara natural dan berjalan seperti apa adanya. Terkadang kita terjebak dengan masalah dan merasa seolah-olah masalah itu akan menjadi bagian abadi dari hidup kita. Padahal semua masalah itu sama seperti musim yang akan berlalu. Demikian juga masalah juga akan berlalu. Sadari bahwa setiap kesulitan adalah sementara, tidak akan selamanya. Hidup seperti sebuah perjalanan, penuh liku dan tantangan. Tapi itulah yang sebenarnya membuatnya indah. Jadi, ketika kamu merasa tertekan oleh masalah, katakan pada dirimu bahwa ini hanya bab dalam buku kehidupanmu. Bab ini akan berakhir, dan yang baru akan dimulai. Ingatlah, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk masalah yang kamu hadapi saat ini. Kamu hanya perlu bertahan untuk menghadapinya. Berdirilah dengan kepala tegak, dan yakinlah setelah hujan akan ada pelangi indah yang menunggumu. Dan mari hadapi semua dengan penuh semangat. Perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Terkadang kita lupa bahwa memperbaiki diri adalah kunci utama dalam mendapatkan pengampunan. Bukan hanya dengan kata-kata yang manis, tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Bayangkan, jika kita adalah sebuah buku yang rusak, bagaimana mungkin orang akan membaca dan memahami isinya? Perbaikilah dirimu sendiri, dan orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Mungkin butuh waktu, tapi kesungguhanmu akan terlihat. Jika kita memperbaiki sikap, perilaku, dan tindakan kita, orang akan melihat perubahan itu. Itu seperti membangun sebuah jembatan emas menuju hati mereka. Tidak perlu menjadi sempurna. Sadari kita masih memiliki kelemahan. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan. Maka perbaikilah dirimu dengan sungguh-sungguh. Minta maaf bukan hanya sebagai kata-kata, tapi sebagai tekad untuk berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dicintai dengan begitu dalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan. Sedangkan mencintai seseorang dengan begitu dalam akan memberimu keberanian. Jangan ragu untuk mencoba, karena tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Contohnya saat kita belajar mengendarai sepeda. Awalnya mungkin kita takut jatuh atau tidak bisa seimbang. Tapi dengan keberanian untuk mencoba, kita bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan ketika akhirnya berhasil mengayuh sepeda sendiri. Dalam kehidupan, hal serupa terjadi. Ketika kita mencoba hal baru, ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mungkin kita tidak selalu berhasil pada percobaan pertama, tetapi setiap upaya adalah langkah menuju pemahaman dan keberhasilan. Ingatlah, tanpa mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang mungkin terjadi atau hasil yang bisa kita capai. Jadi, beranilah mencoba, karena dalam usaha itulah kita menemukan kisah-kisah besar dan pengalaman berharga yang membentuk hidup kita. Hal-hal yang paling sulit untuk dilalui akan menjadi kenangan manis untuk diingat.
hormati dan hargai orang tuamu, karena merekalah yang terus-menerus mencintaimu tanpa henti. Sampai kapanpun, orang tua akan menjadi pondasi kita dalam meraih kesuksesan. Merekalah yang dari dulu memenuhi kebutuhan kita. Mereka juga yang akan selalu mendukung dikala kita menghadapi masalah. Kesuksesan berawal dari kerja keras, berhemat, dan pandai mengatur keuangan. Ini adalah kenyataan bahwa jika kita menginginkan sukses, namun menjalani hidup dengan poya-poya, maka berhentilah untuk berharap kesuksesan. Hiduplah yang hemat dan cerdas dalam mengatur keuangan. Jaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan pernah takut dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Menyesal tidak akan ada gunanya. Lebih baik mempersiapkan keberanian untuk menghadapi segala resiko yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah kamu lakukan. Baik buruk yang telah kamu lakukan di masa lalu akan kembali padamu. Sebenarnya, hidup itu sederhana. Berani berbuat dan jangan pernah menyesalinya. Hidup jangan pernah tertekan, namun cobalah untuk tertantang. Semakin besar masalah yang kamu hadapi, sebenarnya akan memunculkan semangat dan keyakinan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Setiap orang akan mengalami masalah. Kesalahan terbesar adalah jika kamu menganggap masalah yang kamu hadapi adalah masalah yang paling berat. Sebenarnya ada banyak yang menghadapi masalah sepertimu, malah lebih berat dari masalahmu. Mereka yang menjadi pemenang memilih untuk tertantang daripada tertekan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dalam situasi apapun, emosi kita bisa menjadi sahabat atau bahkan musuh. Keputusan besar yang akan kita buat, terkadang keadaan yang sulit membuat kita terbawa arus emosi. Namun, kedamaian, kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi. Saat tekanan datang, berhentilah sejenak. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan merusak langkahmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk tetap fokus dan tenang. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah badai. Ingatlah, kecerdasanmu adalah kapal yang membawamu melintasi lautan emosi. Jangan sampai kapalmu karam hanya karena ombak kemarahan. Tetaplah tenang, renungkan, dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Pengendalian diri adalah kekuatan. Ketenangan adalah penguasaan. Kamu harus mencapai titik di mana suasana hatimu tidak berubah berdasarkan tindakan yang tidak penting dari orang lain. Jangan biarkan orang lain mengambil kendali arah hidupmu. Dan jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu.